Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Alan. Pada video kali ini aku akan bahas mengenai perbedaan antara biotin dan finastrid. Sebenarnya ini merupakan pembahasan yang basic banget karena jelas-jelas beda biotin dan finastrid itu ya guys. Cuman beberapa orang yang mungkin mereka belum mengetahuinya, dan di sini aku akan bahas sebenarnya apa sih perbedaannya, atau misalkan sebenarnya biotin dan finastrid itu sama atau tidak ya, karena kebanyakan dari mereka yang menggunakan adalah minoxidil dan biotin, dan ketika mereka mendengar kata finastrid mereka mungkin agak asing gitu ya, apakah biotin itu sama dengan finastrid atau tidak. Oke, pada video kali ini aku akan bahas, namun tidak terlalu mendetail ya guys, karena mungkin beberapa sumber yang aku baca juga kurang detail. Mudah-mudahan dapat menjadi informasi buat kalian juga ya guys. Oke guys, yang pertama adalah biotin. Biotin merupakan suplemen makanan, jadi lebih pada vitamin ya guys. Vitamin untuk menutrisi bagian-bagian pada beberapa bagian tubuh seperti hanya rambut, kulit, dan kuku. Jadi ini benar-benar dikhususkan bahwa biotin ini untuk menutrisi ketiga hal tersebut ya. Jadi lebih pada vitamin atau biasa disebut dengan vitamin B7 guys. Jadi ini sebagai suplemen aja. Suplemen untuk membantu menutrisi rambut kalian. Nah, jadi tanpa biotin sendiri pun kalian sebenarnya bisa mendapatkan biotin dari beberapa makanan yang dapat kalian konsumsi. Misalnya dari makanan yang lebih banyak mengandung protein ya guys, seperti hanya kacang-kacangan, daging, susu, dan telur. Itu sebenarnya mengandung biotin yang dapat diproduksi tubuh dan dapat membantu menutrisi pertumbuhan rambut kalian. Namun dengan adanya biotin dan suplemen makanan ini dapat membantu lebih cepat gitu ya guys. Jadi akan lebih cepat diserap tubuh. Beda halnya dengan makanan yang harus diproduksi dulu, berbagai macam proses di dalam tubuh kita. Berbeda halnya dengan itu, biotin langsung diminum dan langsung diserap dan tepat pada sasarannya guys, sehingga ini akan lebih cepat membantu menumbuhkan. Begitu guys, itu pengertian dari biotin ya. Ada beberapa takarannya, beberapa dosisnya juga, mulai dari yang 1000 mikrogram, 5000 mikrogram, 7500 mikrogram, sampai dengan 10.000 mikrogram yang banyak dijual di pasaran, dan itu semuanya sudah aman dan boleh kalian langsung konsumsi. Untuk perbedaannya sendiri, kalian bisa cek video aku sebelumnya mengenai dosis biotin, karena pada video kali ini aku tidak akan bahas detail mengenai dosis biotin ya guys. Selanjutnya adalah finastrid. Finastrid itu merupakan obat oral atau topikal yang berfungsi untuk memblok DHT. DHT adalah dihidrotestosteron, yang merupakan hormon untuk membantu meningkatkan proses pertumbuhan bulu-bulu pada tubuh, kemudian massa otot tubuh pada pria, suara pada pria. Pokoknya untuk meningkatkan hal-hal genetik pada laki-laki ya guys. Jadi si dihidrotestosteron ini membantu pertumbuhan hormon-hormon kelaki-lakiannya gitu guys. Cuman di sini kalau misalkan terlalu banyak ya, biasanya orang yang subur dengan jenggot atau kumis ataupun bulu-bulu di tubuh lainnya, di dada, di tangan, dan di kaki, itu akan yang mengakibatkan hormon DHT tinggi itu membuat folikel rambut di bagian tengah sini akan tidak kuat guys. Mereka akan meminiaturisasi folikel-folikel rambut yang tumbuh, sehingga rambut akan tumbuh kerdil dan tipis. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya penipisan, kerontokan, bahkan kebotakan guys. Itu diakibatkan oleh hormon DHT. Nah, si finastrid ini fungsinya itu adalah untuk memblok hormon tersebut. Memblok di sini maksudnya adalah menstabilkan sehingga tidak terlalu tinggi gitu guys. Jadi seimbang. Kalau misalkan seimbang, maka rambut juga akan tumbuh dengan baik. Beda halnya dengan hormon yang tinggi. Hanya saja hormon yang tinggi itu, hormon DHT yang tinggi itu dapat menyuburkan pertumbuhan jenggot dan kumis guys. Nah, kalau misalkan orang-orang yang subur jenggot dan kumisnya, biasanya rambutnya itu akan terlihat lebih tipis karena folikel rambutnya tidak kuat menahan hormon DHT di bagian front, vertex ya, dari di sini mereka tidak kuat. Namun rambut di bagian pinggir ini mereka lebih kuat dibandingkan rambut yang tengah, sehingga biasanya kebotakan hanya terjadi pada bagian depan, tengah, dan belakang aja guys. Nah, jadi jelas-jelas beda. Fungsi dari kedua obat tersebut, biotin dan finastrid, itu berbeda ya guys. Kemudian ada yang bertanya lagi, Bang, bisa nggak disatukan mengkonsumsi biotin dan finastrid? Itu boleh ya guys, hanya saja mungkin berbeda waktu. Misalnya, kalian bisa meminum finastrid di pagi hari ya, sebelum atau sesudah makan. Kemudian kalian bisa meminum biotin di sore hari. Itu pun kalian bisa minum sebelum ataupun sesudah makan. Sebaiknya finastrid dan biotin dikonsumsi itu pada jam yang sama setiap harinya untuk efektivitas obat guys. Kalau misalkan kalian biasa meminum finastrid di pagi hari jam 6, maka selanjutnya di esok-esok harinya kalian minum finastrid juga di jam 6 guys.
sebenarnya tidak apa-apa lewat 1 jam atau 2 jam, itu sebenarnya tidak apa-apa, langsung diminum saja. Cuman kalau misalnya lupa udah lewat sekian jam sampai 6 jam sampai 10 jam, lebih baik minum di esoknya harinya lagi guys. Kalau misalkan kalian mau minum Finastrid di sore hari juga tidak apa-apa, biotinnya kita pindahkan di pagi hari ya guys. Tidak masalah ya, sebenarnya dua obat tersebut merupakan berbeda fungsi, jadi kalian bisa konsumsi secara bersamaan, hanya mungkin berbeda waktu untuk efektivitas penyerapan. Selanjutnya, dianjurkan juga bagi kalian yang mengkonsumsi biotin atau Finastrid, tidak dianjurkan untuk meminum kopi, susu, ataupun teh 2 jam sebelum atau sesudah mengkonsumsi Finastrid. Karena biasanya zat-zat tersebut dari kopi, susu, dan teh dapat merusak zat yang terkandung dalam obat Finastrid ataupun biotin guys. Oke guys, mungkin itu dia yang dapat aku sampaikan pada kalian, dan mudah-mudahan dapat terjawab bahwa biotin dan Finastrid itu merupakan obat yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda pula, namun keduanya dapat membantu untuk menumbuhkan proses pertumbuhan rambut guys. Oke guys, terima kasih perhatiannya. Bagi kalian yang ingin gabung di grup, silahkan cek linknya yang sudah aku tuliskan di description box, ataupun kalian bisa langsung DM aku di Instagram @alansahlan. Dan kalian bisa juga komen di bawah untuk tanya-tanya mengenai hal tersebut guys. Terima kasih atas perhatiannya. See you guys.